masuk yang pembicara ketiga, pertama-tama kami mengucapkan dulu terima kasih kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Beliau ini dari regulator pusat yang di hari liburnya juga masih mau bergabung dengan kami dari ID Cabang Surabaya. Sekali lagi penghargaan yang luar biasa, Bu. Dan teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing kalau melihat wajahnya. Hampir tiap hari, sehari 3 kali muncul di layar TV, menjelaskan karena beliau adalah salah satu juru bicara vaksinasi COVID-19 ini ya. Dan kali ini akan mengupas tuntas tentang kebijakan vaksin dari tingkat pusat, kebutuhannya bagaimana pengadaannya, wah banyak sekali ya. Dan saya membayangkan sibuknya kayak apa, tiap hari dikejar-kejar sama awak media massa ditanyai tentang vaksin. Karena memang situasinya terlalu dinamis ya Bu Nadia ya. Kemudian luar biasa sekali di samping kesibukannya sebagai pejabat di Kementerian Kesehatan juga mengurusi yang sifatnya sangat emergensi. Belum kalau rapat-rapatnya, saya bayangkan pasti sehari itu bisa Zoom bersamaan 2 atau 3 bisa ya nih Bu Nadia ya. Baik, tidak panjang lebar lagi, jadi Bu Dr. Nadia akan memaparkan tentang vaksin ditinjau dari kebijakan Kementerian Kesehatan ya untuk vaksinasi COVID. Karena memang vaksinasi rupanya yaitu tadi Dr. Gala sudah memaparkan tidak bisa ditawar lagi bahwa vaksin adalah salah satu mode untuk tadi ya dari adanya social engineering, lockdown sampai dengan 6M-nya, kemudian vaskesnya dan terakhir adalah imunitas dengan vaksin. Silakan Dr. Nadia, waktunya 30 menit. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hari Paratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak sekalian. Tentunya yang saya hormati, Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, Ketua POGI Pusat, Dr. Hari Kusuma, Dr. Manggala juga yang tadi juga sudah menyampaikan, dan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa udah banyak dikupas juga tadi oleh pembicara sebelumnya. Mungkin hanya sedikit menambahkan terkait tentang bagaimana kebijakan untuk khususnya vaksin COVID-19 bagi ibu hamil. Sedikit mungkin gambarkan apa yang terjadi situasi, karena saya senang sekali dengan slide ini. Mengapa kemudian kita perlu sekali mengingatkan dan terus-menerus menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita, masyarakat sekitar kita, apa yang terjadi di bulan Juli itu seperti inilah gambarnya. Sangat berbeda dengan situasi di bulan Desember, di mana kita katakan sebagai gelombang pertama. Di bulan Juli kemarin, tepatnya mulai dari minggu pertama Juli sampai dengan akhir minggu keempat Juli, ini gambaran yang betul-betul kita hadapi pada waktu kita khususnya menghadapi varian Delta. Jadi peningkatan kasus yang dalam waktu singkat dan sangat cepat itu betul-betul terjadi, karena kita melihat slope yang sangat curam pada saat terjadinya gelombang kedua ini. Nah, ini tentunya kita harus selalu bersiap-siap karena variasi dan mutasi ini kemungkinan akan terus terjadi, dan tentunya perlu, walaupun sebenarnya kita sudah berusaha mengantisipasi, ternyata pada waktu peningkatan kasus itu menjadi 6-8 kali di berbagai daerah, akhirnya kita mulai kekurangan tempat perawatan, kekurangan obat, kekurangan oksigen dan sebagainya, karena memang kita tidak pernah berpikir sampai setinggi ini untuk kemudian terjadi peningkatannya. Sehingga memang kalau sekarang untuk upaya mitigasi sudah kita lakukan untuk kemudian mengantisipasi sampai dengan 10 kali kalau terjadi peningkatan kasus ke depannya. Terutama kita melihat situasi-situasi di negara lain. Kalau sekarang sudah muncul juga informasi bahwa mulai terjadi gelombang ketiga di Israel, di Amerika dan sebagainya, ini tentunya menjadi pembelajaran kita. Nah, satu yang mungkin menjadi kewaspadaan kita
kalau terjadi peningkatan kasus di Malaysia, ternyata variasi atau varian atau mutasi virus yang beredar di Malaysia itu adalah yang kita sebut varian B1351 atau varian Afrika Selatan yang memang dikatakan lebih cepat dan lebih meningkatkan tingkat keparahan dari kasus COVID-19. Kalau di kita polanya adalah varian Delta. Nah, karena Malaysia juga dekat dengan kita masih tetap terus tentunya waspada terhadap kondisi-kondisi tersebut, sambil tetap terus mengupayakan untuk pelaksanaan vaksinasi semaksimum mungkin. Ini adalah proporsi kasus yang kita tentunya secara total bahwa memang paling besar adalah pada usia 18 sampai 59 tahun kontribusinya. Kalau untuk anak-anak maupun usia di atas 60 tahun, jumlah kasus positif itu baru berkisar antara 12%. Kalau dari data mungkin perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki kasus konfirmasi positifnya, tapi secara total kurang lebih angkanya sama laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita lihat ini PPKM, mengapa kemudian masih kita turunkan? Karena kita tahu bahwa dengan pelaksanaan PPKM darurat yang kita lakukan di bulan Juli, ini sudah bisa menurunkan banyak kasus, terutama untuk Jawa Bali. Karena sebenarnya kasus terbanyak ini adalah dari Jawa Bali, hampir 60% kasus konfirmasi positif ini dari Jawa Bali. Tapi PPKM tetap kita lanjutkan dengan beberapa pelonggaran-pelonggaran, dikarenakan sudah ada terlihat tren peningkatan kasus di luar Jawa Bali. Dan ini yang biru ini tentunya menjadi kewaspadaan kami dan tetap terus berupaya untuk menekan laju penularan di Jawa Bali yang berharap tidak ada lonjakan-lonjakan kasus ke depannya. Ini tadi juga mungkin sudah disampaikan bahwa pada prinsipnya kita terus-menerus mengingatkan ke masyarakat bahwa walaupun kasus sudah mulai menurun, relaksasi sudah mulai diberikan, sudah bisa pergi ke mall lagi, tetapi kembali apa yang terjadi di Maret-April saat kasus itu 3.000, 4.000, kemudian banyak masyarakat melonggarkan sendiri protokol kesehatan, sudah mulai makan bersama, kalau ada acara pernikahan sudah jaga jarak tidak diterapkan secara optimal, jumlahnya juga sudah melebihi dari kapasitas, kemudian adanya foto bersama yang seringkali sudah melepas masker karena tadi merasa sudah sangat rendah kasusnya. Nah, ini mungkin kita tahu bahwa varian yang terutama adalah varian Delta yang menjadi penyumbang kasus terbanyak, dan kita tahu bahwa ini adalah kejadian yang biasa terjadi pada virus, sehingga ini terus menjadi tantangan pada waktu kita berupaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Jadi di sisi lain kita berpacu dengan kecepatan mutasi ini dan mendorong tentunya protokol kesehatan, deteksi dini, dan vaksinasi itu segera mungkin supaya mutasi ini bisa kita kurangi dan kita harapkan tidak terjadi mutasi-mutasi baru yang lebih berat. Kita tahu varian Delta yang kita juga sudah dapatkan informasinya, ada varian yang disebut sebagai Delta Plus juga sudah ditemukan juga di Indonesia. Nah, ini dari datanya bahwa memang varian Delta dikatakan lebih cepat menular, 60% lebih tinggi daripada varian Alpha, dan lebih cepat menular juga dibandingkan original Wuhan-nya itu 5-8 kali reproductive number-nya, dikatakan menurunkan efektivitas vaksin dan memiliki city value yang lebih rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita lihat dari surveillance genomik kita, sebenarnya sudah ada beberapa varian-varian yang kita deteksi. Walaupun tidak semua varian tersebut masuk ke dalam kategori WHO, yaitu varian of concern ataupun varian of interest. Kalau varian of concern itu yang diwaspadai adalah varian-varian yang memang terbukti secara kenyataan epidemiologi memiliki pengaruh. Artinya setidaknya ada 4 hal yang kita nilai, yaitu tingkat penularan, kedua adalah tingkat keparahan, ketiga adalah respon pengobatan, dan terakhir adalah vaksinasi. Jadi kalau kita lihat B16-17 per kemarin itu sudah kita dapatkan 1.262 dari 4.500 sampel genom yang kita sequencing. Nah, ada satu lagi varian yang juga sudah dilabel sebagai WHO itu sebagai varian for further monitoring, itu adalah varian Indonesia yang kita sebut sebagai varian B14662. Karena ternyata sejak varian ini ditemukan di bulan November, ini terus mendominasi varian yang ada di Indonesia ini. Tetapi varian ini sedang dimonitor lebih lanjut apakah memiliki tadi pengaruh terhadap 4 hal tadi.
Ini masuk di dalam reportnya WHO bahwa ini adalah varian yang diwaspadai. Nah, ini yang harapannya jangan sampai Indonesia menyumbang varian baru dalam virus COVID-19. Selanjutnya ini adalah laporan. Jadi kalau berdasarkan provinsi, setidaknya ada 25 provinsi yang sudah melaporkan adanya varian of concern ataupun varian of interest ini. Dan kalau kita lihat ini adalah, kalau varian of concern itu ada 4 yang tercatat di WHO. Kalau untuk varian of interest itu ada 8 yang sudah tercatat di WHO. Tapi tidak semua tentunya VOI ini menjadi masalah. Yang terutama menjadi perhatian kita adalah VOC ini, varian of concern ini. Dan DKI Jakarta itu ada 423, kalau untuk Jawa Timur sendiri itu dideteksi ada 18 gitu. Tapi moga-moga ini angkanya cukup rendah sehingga memang tidak menjadi salah satu yang berpengaruh. Tetapi harus kita waspada karena mungkin saja pada waktu sampai saat ini deteksi itu belum terjadi. Jadi kita harus melihat terus tren peningkatan kasus. Kalau kemudian memang terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi di DKI Jakarta ataupun Jawa Barat pada waktu itu kita mulai memperhatikan apakah ada kemungkinan penyebaran daripada varian Delta ini. Untuk aspek legal, walaupun memang kita mengeluarkan berbagai macam Kemenkes dan juga mengeluarkan berbagai macam surat edaran untuk vaksinasi, tetap bahwa pada prinsipnya petunjuk pelaksanaan teknis pelaksanaan vaksinasi ini merujuk kepada Kemenkes 4638. Selain juga kemarin mungkin terkait vaksinasi gotong royong yang sudah kita hilangkan, vaksinasi individu gotong royong yang sifatnya individu, itu juga sudah direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2021. Untuk tahapan, tentunya sesuai yang kita ketahui bersama bahwa untuk periode kedua ini, bahwa vaksinasi mulai Juli 2021 sampai dengan perkiraan selesai dengan vaksinasi dosis kedua itu di Maret 2022. Ini menjadi target kita 141 untuk masyarakat rentan lainnya, ditambah sisa lansia ini baru 5 juta, jadi kurang lebih akan ada 15 juta lagi, ditambah dengan usia remaja 12-17 tahun dengan jumlah 26,7 juta. Nah, dengan adanya surat edaran baru per tanggal 2 Agustus, sasaran ini bertambah lagi kurang lebih antara 2 juta sampai 3 juta untuk ibu hamil. Tetapi ini masih sedang dilakukan perhitungannya bersama dengan Pusdatin dan BPS terkait target sasaran untuk ibu hamil yang masuk di terakhir di dalam surat edaran yang kami sampaikan. Nah, kalau kita lihat ini jumlah vaksin dari dashboard yang kita bisa monitor setiap harinya, total di luar ibu hamil target sasaran kita menjadi 208 juta. Artinya kalau ditambah dengan sekitar ibu hamil mungkin 210 juta. Jadi terus meningkat jumlahnya sesuai dengan nanti update-update dan rekomendasi dari ITAGI dan Badan POM mengenai vaksinasi ini akan diberikan kepada sasaran siapa saja. Kalau total cakupan vaksinasi, baik dari vaksinasi gotong royong maupun vaksinasi program pemerintah, kita melihat untuk dosis pertama per hari ini sudah ada 52 juta dosis pertama dan 25,6 juta yang mendapatkan dosis kedua. Dan dosis ketiga itu ada 116.000 nakes yang sudah mendapatkan dosis ketiga. Jadi total jumlah dosis yang kita suntikan itu 78 juta per hari ini. Dan memang baru 12,3% yang mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Kalau kita lihat ibu hamil, ini angkanya masih sangat kecil. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini baru 5.680 ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi. Mungkin selanjutnya ini kecepatan penyuntikan dosis kita ya, karena kita memang menargetkan untuk bisa mencapai penyuntikan dosis per hari. Kalau kita lihat memang kalau hari libur Sabtu Minggu biasanya dosis itu turun jauh, tapi kemudian pada hari-hari kerja itu bisa kemudian ditingkatkan kembali. Jadi rata-rata memang vaksinasi kita itu antara 800.000 sampai 1,2 juta per harinya. Nah, tadi sedikit mungkin menyampaikan mengenai vaksin Moderna
Moderna. Jadi vaksin Moderna ini selain nanti akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai dosis ketiga, vaksin Moderna juga akan didistribusikan sisanya ini kepada masyarakat umum dan akan didistribusikan ke 34 provinsi. Tentunya ada yang menjadi perhatian yang berbeda untuk vaksin Moderna ini karena dia disimpan dalam bentuk beku dan satu vial itu isinya 14 dosis. Kalau yang Sinovac atau AstraZeneca itu kan 10 dosis per vial, jadi agak berbeda sedikit. Nah, untuk pengaturannya, untuk vaksin Moderna ini, dia akan disimpan dalam bentuk beku di instalasi farmasi dinas kesehatan, di mana instalasi farmasi dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota ini memiliki freezer yang memiliki suhu antara minus 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, kalau sudah kemudian disimpan di sana, distabilisasi di sana, baru kemudian akan didistribusikan di fasiankes. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan, pelaksanaan vaksinasi adalah dilakukan langsung di fasiankes masing-masing. Jadi tidak perlu mendaftar, tidak perlu menunggu panggilan melalui aplikasi, karena silahkan diatur di fasiankes masing-masing untuk kemudian dipastikan bahwa data tersebut tadi sudah masuk di dalam data angka ini. Karena kita lihat SDM kesehatan ini sudah 1,6 juta, jadi cukup cepat ini karena mungkin ada beberapa perbaikan data yang mungkin tadinya nakes itu tidak masuk di sini. Kemarin kalau kita lihat angkanya 1,4 juta, tapi sekarang sudah 1,6 juta yang mendapatkan dosis pertama dan yang mendapatkan dosis kedua nih 1,4 juta. Jadi mungkin ada beberapa yang di kategori petugas publik, tapi kemudian dia adalah nakes, otomatis kalau dia ada di kelompok petugas publik, dia tidak akan bisa mendapatkan dosis ketiga. Tapi kalau kemudian dia masuk ke SDM kesehatan, maka dia bisa mendapatkan dosis ketiga tersebut. Dan ini bisa dilakukan perbaikan datanya melalui sistem informasi SDM kesehatan dengan memberikan daftar yang tentunya ditandatangani dan secara resmi merupakan dari fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat. Jadi yang ini tadi kami sampaikan bahwa nanti pelaksanaan vaksinasi untuk dosis ketiga pada nakes itu dilakukan di fasiankes dan vaksinnya sudah dalam bentuk cair, jadi sudah tidak dalam beku lagi dan dia bisa tentunya disimpan pada suhu dan dikelola pada suhu 2-8 derajat Celcius. Umur vaksin itu sendiri kalau dia sudah cair tapi belum dibuka adalah 1 bulan, tapi kalau sudah dibuka memang maksimum adalah 6 jam. Keempat vaksin yang saat ini kita miliki, baik itu Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna, adalah vaksin-vaksin yang sudah tercantum dalam emergency use listing WHO. Nah, ini sedikit Bapak Ibu sekalian kita membagi rencana suplai vaksin. Jadi memang vaksinasi ini di tengah animo masyarakat yang sangat besar, kita melihat bahwa kita harus mengatur proses vaksinasi ini. Untuk itu kami mendorong sebenarnya tenaga kesehatan untuk segera mendapatkan vaksin ini, karena diharapkan setidaknya kalau Agustus kita sudah bisa menyelesaikan seluruh vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang jumlah 1,4 juta tadi, setidaknya kita sudah membereskan satu pekerjaan. Karena kalau kita lihat vaksinasi ini akan terus datang, vaksinnya ini sampai dengan bulan Desember 2021. Jadi dari total 426 juta dosis vaksin yang kita perlukan untuk vaksin 208 juta sasaran tadi, baru sejumlah 152 dalam bentuk jadi ya Bapak Ibu sekalian, itu yang sudah kita terima. Jadi baru 30%-nya. Ini kira-kira perhitungannya paling banyak adalah bahan baku dari vaksin Sinovac, yang sisanya ini ada yang merupakan dari COVAX Facility, ada juga yang dari sumbangan, ada juga vaksin gotong royong di sini, dan adanya perjanjian bilateral yang kita juga beli sendiri langsung dari pabriknya seperti AstraZeneca. Jadi total dari 426 itu baru 152 juta dosis, di mana sekitar 25 juta dosis itu adalah masih dalam bentuk bahan baku atau bulk, yang sisanya sudah ada yang masih dalam proses untuk pembuatan vaksin jadi, karena vaksin jadi dari bahan baku menjadi vaksin jadi itu membutuhkan waktu 3-4 minggu. Kemudian vaksin jadi yang kita terima itu biasanya mengalami karantina dulu oleh Badan POM, baru kemudian di minggu pertama, jadi karena karantina untuk melihat kestabilitasan daripada vaksin, baru di minggu kedua dilakukan quality control, setelah itu baru bisa didistribusikan. Jadi memang
memang kalau kita melihat antara animo masyarakat dengan ketersediaan vaksin, kadang-kadang ada beberapa daerah, mungkin di Kota Surabaya sendiri kemarin sempat dikatakan sudah tidak ada lagi vaksinnya. Sementara kalau kita lihat beberapa kabupaten lain seperti Banyuwangi, itu vaksinnya stoknya masih banyak. Jadi memang kami mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan bahwa ketersediaan vaksin antar kabupaten kota ini harus diatur dan dimonitor, supaya jangan sampai ada yang masih banyak sekali vaksinnya, masih ada juga kabupaten kota yang vaksinnya sudah tidak ada. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, bahwa proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, walaupun memang targetnya adalah 2 juta dosis per hari, karena kalau kita lihat di bulan September ini kita bisa 44 juta ya, artinya memang kemampuan tersebut bisa kita lakukan untuk bisa mencapai dosis 2 juta per hari. Ini kira-kira perhitungannya di bulk untuk Sinovac itu memang komponen yang paling banyak 144, setelah tadi melalui proses karantina, quality control maupun proses bahan jadi baru bisa kita rilis. Jadi total sebenarnya yang sudah kita distribusi saat ini sudah 109 juta dosis, di mana tadi 8 jutanya sudah kita beri vaksinasikan kepada masyarakat. Jadi kurang lebih ada sekitar kalau saat ini kemarin baru pada angka 69, tapi saat ini karena sudah 78, jadi stok di daerah vaksin itu kurang lebih ada sekitar 10 juta, karena kami terus memberikan vaksinasi ini, mengirimkan setiap per minggu untuk memastikan supaya tidak ada penumpukan yang lama di gudang-gudang provinsi dan kabupaten kota. Dan proses distribusi vaksin ini kita lakukan melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yang kedua adalah vaksinasi yang dilakukan oleh TNI, dan yang ketiga adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Polri tentunya. Nah, terkait form screening, karena memang ada update dari yang terakhir, karena ada sedikit perbedaan form screening pada ibu hamil dan pada anak usia 12-17 tahun. Tapi kemudian kemarin kami sempat ditanyakan, untuk nakes yang mendapatkan vaksin dosis ketiga, apakah form screening-nya berbeda atau tidak. Jadi ini kami tegaskan kembali lagi, untuk nakes karena pasti usianya di atas 18 tahun ke atas, maka form screening yang digunakan adalah form screening yang sama yang seperti kita lakukan di awal. Jadi kalau nakes kemarin kan mungkin lebih banyak form screening-nya. Kalau sekarang kita menggunakan form screening ini. Artinya kalau suhu 37 derajat Celcius di atasnya tidak bisa diberikan vaksinasi, ditunda sampai dia sembuh. Tekanan darah kurang dari 180/110, maka vaksinasi diberikan. Di sini sudah tidak perlu lagi mencantumkan tentunya HbA1c. Jadi bisa merujuk kepada form screening ini untuk nakes mendapatkan dosis ketiga. Jadi tidak ada perubahan untuk pemberian Moderna, walaupun tadi Dr. Manggala menyatakan bahwa ada kemungkinan perikarditis atau miokarditis. Tapi CDC sendiri tetap mendorong ya, karena angka kejadiannya itu masih belum meyakinkan untuk apakah ini memang ada hubungannya dengan Moderna atau tidak. Ya, kemudian ini tadi saya sampaikan, sedikit memberikan klarifikasi bahwa vaksinasi dosis ketiga hanya akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tidak kepada masyarakat umum. Sementara untuk masyarakat umum kita tadi akan berkonsentrasi untuk memenuhi memberikan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua untuk mempercepat agar kekebalan kelompok ataupun jumlah orang yang divaksin itu adalah sesuai dengan target yang kita harapkan untuk bisa mengendalikan laju penularan COVID-19 ini. Jadi per tanggal 2 Agustus bahwa ibu hamil ini sudah bisa mendapatkan vaksinasi, artinya mengapa tanggal ini jadi penting untuk beberapa ibu hamil yang mungkin mendapatkan vaksinasi sebelum tanggal 2 Agustus akan ada kendala dalam proses sertifikat vaksinnya. Jadi ini mungkin harus dikomunikasikan dengan Fasiankesnya kalau ada ibu hamil yang menerima vaksinasi sebelum tanggal 2 Agustus. Tapi kalau sesudah tanggal 2 Agustus, itu pasti sudah akan terlink dengan sistem P-Care dan Peduli Lindungi, sehingga sertifikat itu juga sudah bisa didapatkan melalui proses ini. Nah, terkait dengan platform yang akan digunakan sesuai dengan masukan daripada IKAGI dan juga kesepakatan bersama POGI dan Kementerian Kesehatan, maka platform untuk ibu hamil adalah Sinovac dan juga Pfizer dan Moderna. Kemarin juga sempat ditanyakan apakah Sinovac boleh nggak, Dok? Itu karena sama. Jadi kalau sampai sekarang untuk ibu hamil kita masih menggunakan platform Sinovac. Ya. Jadi kalau ada ibu hamil yang merupakan
karyawan-karyawati yang akan masuk dalam vaksinasi gotong royong ini sebaiknya dikeluarkan. Jadi dia tetap masuk di dalam vaksinasi program pemerintah karena sesuai dengan rekomendasi bahwa yang diberikan ini adalah Sinovac dan Pfizer dan Moderna. Karena nanti tentunya di dalam pencatatan pelaporan yang tadi saya sampaikan itu akan berbeda. Artinya ibu hamil tidak akan masuk ke dalam kondisi tadi untuk vaksin yang akan didapatkannya. Kemudian untuk form, saya rasa ini juga sudah disampaikan, memang agak berbeda dibandingkan dengan tadi yang pada masyarakat umum lainnya. Selain itu, kami juga sudah menerbitkan KMK 4845 tentang pendayagunaan bidan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bidan bisa membantu di Fasyankes, di pos pelayanan vaksinasi ataupun praktek mandiri bidan. Di dalam praktek mandiri bidan ini ada ketentuan-ketentuan yang artinya akan dilakukan assessment dari Dinas Kesehatan maupun juga dari Puskesmas kesiapan dari praktek mandiri bidan ini. Dan praktek mandiri bidan ini harus dikoordinasikan oleh BKKBN dan juga di bawah pengawasan dari Puskesmas. Jadi untuk praktek bidan mandiri bisa menjadi salah satu alternatif untuk pemberian vaksinasi kepada ibu hamil, terutama pada bidan yang sudah mendapatkan pelatihan sebagai vaksinator. Untuk yang juga belum memiliki NIK, ini juga akan dibuatkan NIK-nya, mungkin bukan KTP secara langsung, tapi setidaknya ada nomor NIK yang akan dibuatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terutama untuk masyarakat-masyarakat di mana mereka adalah suku anak dalam atau masyarakat yang adat yang memang layanan kesehatannya itu berbeda dengan masyarakat yang umumnya. Baik, saya rasa itu Dr. Hari yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Hari. Baik, terima kasih Dr. Nadia yang sudah memaparkan dari sisi regulator ya di tingkat pusat. Tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan tentang tata laksana COVID itu berdasarkan suatu data yang sudah terpusat, yang dikaji dengan tren kasusnya dari first wave dan second wave yang muncul terutama pada minggu pertama di awal Juli, bulan Juli dan sampai dengan akhir Juli, itu tampak bahwa tren-tren itulah yang menggemparkan kemarin beberapa saat, dan mudah-mudahan itu tidak terulang lagi. Kemudian dengan kecepatan pemberian vaksin, sekali lagi itu adalah meningkatkan imunitas untuk mencapai herd immunity yang dipercepat. Sebetulnya herd immunity itu bisa terjadi dengan demikian dengan sendirinya, tetapi akan membawa korban yang sangat banyak. Sehingga kebijakan dari Kementerian Kesehatan nampaknya akan mempercepat jumlah vaksin dengan target 460 juta dosis tadi ya, Dok ya. Dengan yang sampai saat ini yang ditargetkan 208, kalau ditambah ibu hamil menjadi 210 juta. Ini bukan pekerjaan yang mudah, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau, kemudian juga berbagai suku. Ini muncul di pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana kalau nggak mau divaksin dan lain sebagainya. Nanti wah ini banyak sekali pertanyaannya.